Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لحضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا سبته الحبيب وبكر أبدا تنطلق فاطس ومرده الحبيب علي بن محمد بن مسلم الحبسي ورده حبيب بكر محمد سلام كسب الحبيب علي حبسي بن حبيب الله بن مسلم تصوير جديه الحبيب بن عبد الرحمن تصوير خالد بن عبد الله بارس وعبد الله بن الهداد سليم بن أهل الزمان والفرد الأخضر وكذا الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي الله تعالى يغفر لهم ويتغشى بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين فتوح الأنبياء المسلمين وجعلنا من العلماء العاملين المخلصين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير لله سبحانه وتعالى. Insyaallah akan kita lanjutkan apa yang sempat terputus, yaitu pembahasan tafsir Jalalain mengenai surat An-Nas. Yang kemarin permulaannya adalah surat Al-Falaq, yang antara dua surat ini disebut Mu'awwidzatain, dua perlindungan. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas semuanya ada 11 ayat. Sebab nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW disihir oleh Labid al-Yahudi beserta anak-anaknya, yang kemudian turunlah ini ayat, diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril. Setiap kali baca satu ayat, lepas satu sihiran berupa ikatan. Ada 11 ikatan. Jumlah dari dua surat ini adalah 11 ayat. Baca ayat, hilang ikatan, baca ayat, hilang ikatan, sampai habis semua. Rasa ringan Rasulullah SAW di badannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada al-musannif rahimahullah ta'ala mufassiran bi ayatillahi subhanahu ta'ala. Suratun Nasi, surat An-Nas, Makkiyah atau Madaniyah, 7 ayatin. Makkiyah dan atau Madaniyah ya. Jadi khilaf berarti di dalamnya. 7 ayat, jumlahnya ada 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Masih ngajarin kan Rasulullah SAW untuk berta'awudz. Katakannya apa? Perkataannya ketika berta'awudz, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Rabb an-nas. Rabbnya manusia. Apa maksudnya? Khaliqihim, pencipta mereka. Himnya balik ke mana? Manusia. Wa malikihim, dan pemilik mereka. Nah, sebagaimana perkataan Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, ketika diserang Ka'bah itu oleh pasukan Abraha, pasukan bergajah itu, kan Abdul Muthalib Sayyidu Quraisy, pemimpinnya orang Quraisy. Ketika diserang malah pergi mengungsi bawa ontak-ontaknya. Nah, dicemoohlah oleh orang pasukan ini. Katakan, ya Abdul Muthalib, ente nggak malu? Kita lagi serang Ka'bah, ente penjaganya kok ente malah pergi dengan onta-onta ente. Apa kata Abdul Muthalib? Ana rabbu ibili. Saya ini robnya onta saya, ibil. Walil baiti rabbun yahmi. Sedangkan al-baitul atiq alias Ka'bah itu punya rob yang melindunginya sendiri. Gitu. Apa rob berarti? Khalik wa malik wa hafidh wa ra'i. Gitu. Pencipta, pemilik, penjaga, pemelihara. Khussu bidzikr alias dikhususkan. Khussu bukan, kalau ada wawu jamaahnya berarti bukan khussu. Kalau khussu jadinya butuhnya fa'il. Khassa mengkhususkan. Kalau bacanya khussu berarti mereka mengkhususkan. Padahal merekanya balik ke siapa? An-Nas. Nah, yang mengkhususkan tentunya bukan mereka, tapi Allah melalui kalamnya. Allah mengkhususkan mereka alias manusia dalam penyebutan di ayat ini. Kenapa dikhususkan Rabb An-Nas? Padahal kan Allah bukan cuma Rabb An-Nas. Allah Rabb Al-Jin, Rabbul Malaikah, Rabbul Arsyil Azim, Rabb Al-Alam jami'an. Kenapa dikhususkan Rabb An-Nas? Gitu. Itulah kenapa Anda baca khussu. Pakai fi'il mabni
Mabni apa namanya? Yang butuhnya naibul fa'il. Majhul. Bukan baca khossu yang maklum, mabni maklum, yang butuhnya fa'il. Ini baca khussu. Artinya jadi apa? Dikhususkan. Naibul fa'ilnya siapa? An-nas. Allah. Wawunya jadi apa? Naibul fa'il sama kayak fa'il, nggak mungkin di belakang fi'il. Berarti mana naibul fa'ilnya? Domir muttasil, yaitu waw jamaah itu yang jadi naibul fa'il. Nah, itulah kenapa Anda nggak baca khossu. Kalau khossu berarti mereka yang khususkan. Padahal dalam ayat ini mereka dikhususkan penyebutannya oleh Allah Ta'ala. Sehingga bacanya jangan khossu, tapi khussu. Ya kan? Majhul ya. Naibul fa'ilnya waw jamaah alias domir muttasil itu. Dikhususkan mereka alias manusia. Siapa yang mengkhususkan? Allah. Nah, ini salah satu faidah kenapa fi'il ma'lum khossu contohnya, khosso, kemudian dijadikan majhul. Apa faedahnya majhul? Majhul kan berarti tidak diketahui siapanya. Siapa yang iya, berarti tidak diketahui fa'ilnya, majhul. Kalau ma'lum diketahui fa'ilnya. Kenapa pakai majhul? Karena alias nggak disebutkan di dalam teksnya fa'ilnya siapa, ya kan? Siapa yang mengkhususkan kan nggak disebutkan, gitu. Karena pakainya dikhususkan. Siapa yang mengkhususkan nggak disebutkan. Apa faedahnya? Kenapa pakai majhul? Karena sudah masyhur, sudah ma'ruf siapa yang mengkhususkan. Jadi nggak perlu lagi disebutin. Dari situ dipakai majhul. Nufikhatir ruh. Apa artinya? Nufikha. Kemarin baru tadi tafsir Al-Falaq. Sama seperti nafasa. Meniup nafasa. Nafakho meniup. Nufikha ditiup. Nufikhatir ruh. Ruh itu ditiup. Nah, majhul atau ma'lum nufikha? Majhul. Kenapa pakai majhul? Karena udah masyhur, udah ma'ruf, maklum siapa yang meniup. Siapa? Allah. Baik. Wa khussu, dan mereka manusia, kan mereka manusia, wawunya kembali ke manusia. Wawu domir tuh ya. Si domir itu kembali ke manusia. Khussu dikhususkan bizikir dalam penyebutan. Tashrifan, apa sebabnya? Apa motivasinya dikhususkan penyebutan manusia? Tashrifan, sebagai gunanya tashrifan. Apa tashrifan? Pemuliaan kepada mereka. Lahum, untuk mereka. Nah, tashrifan posisinya secara i'rab menjadi maf'ul. Enggak lah. Maf'ul li ajlih. Jadi sebab kenapa fi'ilnya dilakukan. Mana fi'ilnya? Khusu. Kenapa dikhususkan? Sebab tasyrifan, pemuliaan untuk mereka. Paham? Jadi maf'ul li ajli. Li ajli tasyrif khusu. Karena sebab pengen memuliakan Allah Ta'ala mereka, alias manusia, khusu, dikhususkan mereka itu. Paham? Nah, padahal orang nanti bertanya-tanya, kenapa pakai Rabbin Nas? Allah kan bukan cuma Rabbun Nas. Allah Rabbul Alam, termasuk Rabbul Jin, Rabbul Malaika, Rabbul ini, Rabbul ini. Paham? Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan orang yang menanya kenapa dikhususkan, padahal Allah Tuhan semuanya. Apakah Allah semata-mata Tuhan manusia doang? Kan enggak. Ya. Nah, tujuannya dikhususkan dalam ayat ini supaya memuliakan manusia itu sendiri. Coba. Ini faedahnya bukan main. Allah muliakan kita manusia dalam ayat. Apakah ini bukan surat cintanya Allah Ta'ala? Dapat kekasih, nanti nggak ngerasain surat-suratan. Nggak ngerasain kan? Ngerasain surat-suratan? Nggak ngerasain? Orang dulu
kemasukannya. Ya, kan orang dulu ini kan belum zaman Facebook booming kan, masih kecil. Surat-suratan. Biasa cinta monkey, ya. Monkey love. Surat-suratan kita puji-puji itu yang kita suratin dan sebagainya. Nah, beda rasanya sama chattingan, beda rasanya sama apa DM-DM-an. Kenapa? Karena mikir dulu dia, ini nggak gampang nyampe nya. Jadi dia pikirin dulu pujian di dalamnya. Yang baca ketawa-ketawa, senyum-senyum, nah, seneng, gembira, jatuh hati. Nah ini kita dikirimin surat oleh Allah Ta'ala, itu Al-Quran. Yang ngirim Rasul, yang diutus. Kan kurir artinya Rasul. Yang jadi kurirnya bukan orang biasa, orang paling mulia. Objeknya yang dikirimin surat siapa? Manusia. Siapa manusia? Hah? Kamu, saya, kita. Dikirim oleh siapa? Allah Ta'ala. Apa isinya? Qul a'udzu birabbin nas. Pertama, pengen kita baik, kita terlindung dari segala macam gangguan. Dikasih ajar caranya gimana? Ta'awud, minta perlindungan pada Allah. Ngomongnya pakai Rabbin nas. Dijelasin oleh tafsir Jalalain. Kenapa sih pakai Rabbin nas dikhususin manusia? Tasyrifan, muliain kita. Siapa yang muliain kita? Allah. Berarti kan pujian itu. Apa enggak baca kul a'udzu birabbin nas lempeng aja kita. Lagi tahlilan kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, lagi wiridan cepet banget. Ada kita senyum-senyum kali itu. Kul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, malu-malu kita. Ya Allah. Ada gitu? Enggak ada. Di mana perasaan kita sama Allah Ta'ala? Berarti perempuan dulu yang zaman SD cinta monyet kita itu lebih tinggi derajatnya daripada Allah yang kita kemudian senyum-senyum. La haula wala quwwata illa billah. Di hati kita maksudnya. Ya. Allah. Ada Tuhan muliain budaknya. Itu syrik. Itu kan budaknya Allah kan, ibadallah. Dimuliain. Padahal tuan-tuan yang lain banyaknya menghinakan budaknya. Mau dibunuh, bunuh. Properti, mau dihinakan, telanjangin. Ya, dijual lagi. Kita, la haula wala quwwata illa billah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wa munasabatan, dan juga maktub dia munasabah ke tasyrif ya. Jadi sebab juga dia, sebab dikhusus. Kenapa dikhususkan selain pemuliaan kepada manusia? Wa munasabatan, karena mencari keselarasan. Ada selarasan, kecocokan. Lil isti'adzah, kecocokan dengan atau untuk isti'adzah, minta perlindungan itu. Jadi yang minta perlindungan kan manusia. Minta perlindungannya dari apa? Min syarril muwaswis, dari kejahatan yang membisikkan waswasah. Gitu. Bisikan-bisikan jahat itu. Fi sudurihim, di hati-hati mereka alias manusia. Kan yang minta perlindungan manusia, minta perlindungannya dari waswasah yang ada di hati manusia. Ya, jadi cocok. Apalagi lihat bersajak tuh ayat kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Balik lagi syuk. Orang kayak apa manusia? Kirim-kiriman surat sama manusia lain. Sampai saking mikirinnya, dibikin suratnya bersajak gitu. Allah Ta'ala Tuhan kita. Ngirimin surat kepada kita. Kurirnya makhluk paling mulia. Sampai dibikin sajak. Ada sajak? Sajak. Surat cinta bersajak. Ujungnya sama. Ya Allah, kita kalau sekarang nih ente nih dikirimin, ente punya fans barangkali, kita nggak tahu kan, lihat Instagram ente dikirimin, saking romantisnya ini orang, si perempuan nggak mau lewat DM, nggak mau lewat chat, kirimin suratnya juga bukan main, puisi bersajak. Apalagi ini Al-Quran, lebih daripada puisi, sastranya lebih daripada puisi. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anu mubin. Tidak kami ajarkan syair buat Nabi Muhammad SAW. Dia. Wama yang bagilah. Gak cocok buat Nabi Muhammad syair. In huwa illa dzikru wa qur'anu. Ini hanya peringatan dan bacaan yang jelas.
nilainya lebih tinggi dari puisi. Dikasih puisi aja kita kelepekan. Kelepekan nggak ente dikasih puisi sama fans, ente punya fans. Baru tahu ente punya fans saja kaget-kaget ente. Iya kan? Masa sih saya punya fans, merah matanya. Hidungnya megar, ya. Apalagi pas udah baca suratnya, bukan main, bukan orang sembarangan nih, bikin puisinya bukan main, bersahaja, muji-muji lagi. Sama Allah Ta'ala nggak pernah gitu senyum-senyum begitu. Dari yang paling atas ke yang paling rendah manusia. Dipuji begitu, gak ada senyum-senyumnya, gak ada senang-senangnya, gak ada sipu-sipunya. Ya Allah, berarti kan kita mandang manusia lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Iya kan? Haula wala quwwata illa billah. Malikin nas, ilahin nas, pemiliknya. Malikin nas, kalau malik berarti raja. Kalau malik, pemilik. Ya. Kayak tadi di tafsir malikihim, ya kan? Itu pemilik. Kalau malik, raja. Malikin nas, rajanya para manusia. Bukan berarti rajanya dari golongan yang sama, manusia juga enggak. Tapi dia merajai, mengatasi. Ilahin nas, Tuhannya para manusia. Nah ini ditafsirkan badalani, tafsir nahu tuh. Badalani, keduanya adalah badal. Menurut ente mubdal minhunya mana? Malik badal, ilah badal. Mubdal minhunya? Rabbi, sahih. Betul. Makanya sama-sama majrur. Rabbi sendiri majrur gara-gara apa? Karena huruf jar yaitu ahsan, barakallahu fiik. Keduanya ini jadi badal. Alias ngertinya kalau sesimpel ini ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya, Robnya manusia. Malikin nas alias rajanya manusia. Kurang lagi alias Tuhannya manusia. Sesembahan. Badalani, baru bangun. Salim dulu dong kalau baru bangun. Ikut ngaji lagi. Ya udah, ganteng-ganteng ya. Badalani au sifatani, atau boleh juga dia jadi sifat karena sama-sama ma'rifah tuh. Kan sifat sama mausufnya harus sama-sama ma'rifah kan? Rabbinas ma'rifah enggak? Ma'rifah. Rabbi walaupun enggak ada alif lamnya. Kenapa? Karena dia mudhof kepada yang ma'rifah. Mudhof kemana maksudnya? Anas. Anas ma'rifah. Tahu dari mana? Alif lam. Nah, naatnya juga harus ma'rifah. Mana naatnya? Sifatnya yang dimaksud di sini. Kan dia badalan atau sifatan. Itu mana yang dimaksud sifatan? Robbi. Itu mausufnya yang disifatinya. Malik sama ilah. Ma'rifah nggak dia? Kenapa? Ma'rifah apa kira? Di atap apa di mudhof? Idofah. Diidofahkan. Jadi mudhof buat yang ma'rifah. Jadilah ikut ma'rifah. Iya. Emang mana mudhof ilaihnya? Anas. Emang ma'rifah? Kenapa? Alif lam ya. Ahsan. Au atfa bayanin, atau dia jadi atof bayan. Apa atof bayan? Sifat apa? Atof bayan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, badal juga. Atof bayan itu badal juga. Jadi atof nggak ada perantara dan dia menjelaskan. Itu badal, kurang jelas ini kasih bayan. Penjelasannya nanti ada di tatbik nahwi ya pelajarannya. Kenapa pakai atfa bayanin? Atfa itu kalimat apa? Isim. Sigotnya apa? Mufrad, musanna apa jamak? Mufrad. Nggak cocok banget. Badalani musanna. Sifatani musanna. Ya kan? Halo sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ambil nungguin bentar. Halo sahla. Kenapa? Kok takut banget sama Akif? Ya udah, tunggu dulu. Ya, ayo. Bismillah, kita lanjutkan. Malikin nas, ilahin nas, keduanya ima badalan, ima sifatan. Atfa bayanin tadi musanna ya. Kasah. Atfa bayanin musanna, cuman nunnya dihapus. Kenapa nunnya dihapus? Karena jadi mudhaf gitu. Baik. Wa azharal mudhafa ilaihi fihi ma ziyadatan lil bayan.
Dan Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, Malikin Nas, Ilahin Nas, itu ditampakkan mudhofnya. Mana mudhofnya? Mana mudhofnya? Mudhofnya mana? Mudhof ilaihnya afwan. An-Nas. An-Nasnya ditampakkan di situ, nggak pakai domir. Gitu. Kan seharusnya kalau orang Arab biasanya, bahasa Arab, males ngulang kata yang sama. Kalau bisa diganti domir. Umumnya pakai kul a'udzu, seharusnya ya umumnya kul a'udzu birabbin nas malikihim ilahihim, seharusnya begitu, pakai domir aja, nggak usah ngulang kata yang sama. Malikin nas ilahin nas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kemudian azhara, Allah tampakkan mudhaf ilaihnya fihima, di dalam kedua ayat tersebut, tujuannya ziyadatan lil bayan, supaya menambahkan kejelasan. Itu Malikin Nas, Ilahin Nas itu. Min syarri al-waswasi. Minta perlindungannya dari siapa? Dari apa? Qul a'udzu birabbin nas ini. Min syarri, dari kejahatan al-waswasi. Kejahatan waswas. Apa waswas? Ai syaitan. Waswas itu adalah syaitan. Summiya bil hadas, dinamakan juga waswas alias syaitan yang kerjaannya yuwaswis itu dengan al-hadas. Al-hadas artinya ucapan ya. Kenapa disebut ucapan? Likasrati mulabasatihi lahu, karena itu setan sering banget bersinggungan dengan itu, alias mainannya adalah, senjatanya adalah ucapan. Ucapan yang dilesatkan pada hati manusia belum mempengaruhi dia, ngajakin maksiat dan sebagainya. Yang manusia nanggapnya itu timbul begitu saja dari dirinya, kecenderungan untuk berbuat maksiat. Padahal itu mainannya was-was. Nah, makanya dianjurkan